sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ketua kelas, tolong. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Ya kok nggak pernah masuk ya? Curiga saya. Oh iya, ada dendam mungkin. Barusan pelajarannya siapa anak-anak? Ngajar apa Pak Anwar anak-anak? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, maaf. Kita itu ya pemanasan dulu, biar kita itu pikirannya lebih plong, lebih fresh gitu ya, fokus gitu. Ibu punya game, tapi nggak tahu namanya apa. Kita nanti berhitung dulu 1 sampai terakhir nanti di Mas Anwar. Terus nanti misal Mas Noval nyebut angka 3 di Mbak Marcella. Nanti Mbak Marcella angkat tangan menyebutkan nama kota yang huruf depannya sama dengan nama huruf depannya. Misal Marcella M Makassar. Gini. Misal ya, Mas Noval bilang angka 3 ada 1, 2, 3 di Mbak Marcella. Mbak Marcella langsung angkat tangan bilang Marcella Makassar gitu. Kayaknya lebih gampang. Iya, berdasarkan huruf depannya, jadi harus sama. Tidak boleh ada nama samaran ya. Apa? Kayaknya lebih gampang kota atau mau pindah hewan? Iklan aja Bu. Oh iklan, oke deal ya iklan ya. Iklan, misal iklannya. Iklan semuanya. Jangan ada saya. Iklan Bu, iklan. Ayo yang setuju iklan, kita voting iklan, yang setuju iklan. Oke. Kalau nggak ada nanti angkat tangan pindah, nggak ada aku skip gitu, langsung dilempar ke nomor kota ya. Kalau nggak ada misalnya kayak nggak boleh dong, nggak boleh. Kan banyak. Loh, iklan ya, kita setuju pakai iklan ya. Ya hitung dulu ya. Dari Devika nanti ke sini, langsung ke belakang ke Mbak Irma. Sini. Oke? Enggak, dari Devika dulu. Oh enggak, iya dari Mita dulu deh. Diburu bingung. Gini. Set. Enam. 7. 16. 24. Jadi misal nanti Mbak Indah menyebutkan angka 5, yang merasa tadi menyebutkan angka 5, langsung angkat tangan sebutkan nama iklannya. Kalau nggak bisa, ya dihukumlah nanti ya. Dimulai. Aman. Sudah siap. Mulai ya. 1, karena saya suka angka 8, jadi dimulai dari angka
18. Ayo silakan Bang Anggi, iklan dari A. 1, 2, 3. Ya wes, silakan wes. 20. Oh 20, silakan dari angka 20. Langsung sebutkan angka, lempar ke temennya. 4. Nisa Nutrisari. Lempar. 5. Marcella. Marimas. Lempar. 20. Dam. Lanjut. 1, 2, 3, 4. Mau pilih angka berapa? 8. 1. Lanjut. Ya. Hah? Apa? Lah kan biar tahu namanya Abdul. Lempar, ayo lempar, langsung 16, ya kan? Langsung lempar. 1. Lanjut lempar. Lempar 1, 2. Ayo lempar. 10. Langsung lempar ke temennya aja. 1, 2, 3, 4, 5. Maju. Ini kita percepat ya, biar temennya bingung. Cepet lah ya. Ayo, mau angka berapa? 11. 1, 2, 3, 4. 1, 2, langsung lempar. 21. Bulan Dings. 1, 2, 3. Langsung lempar ke temennya. Sabar. Langsung lempar ke temennya. Langsung. Kopi Anwar, 1, kopi cup. 2, 3, 4, 5. Maju. Ayo maju. Kodaman. Kita sudah dapat 3 yang ganteng-ganteng ini ya. Enaknya mau dihukum apa? Ayo, mau dihukum apa ini teman-temannya? Ya sudah, lagi dah. Mau lagi dah? Nambah satu. Sudah ini aja wes. Udah banyak. Ayo. Siapa? Disuruh stand up apa kali ya? Gak tahu. Ayo, barengan bertiga aja ya biar mempersingkat waktu ya. Nyanyi. Nah, Oh iya, ada yang nyanyi, ada yang nge-rap, ada yang gini-gini. aku gini ayo lu. Ya. Ya, Bima. Aku begini. Bima. Ayo. Oh iya. Nanti kamu nyanyi itu. Ya, yang gini-gini ganti yang gini-gini ya. Gini-gini ya nanti ya. Oh iya. Ayo, mulai yuk, mempersingkat waktu yuk. Ini ayo. Ayo tuh. Ayo siapa yang mau nyanyi, siapa yang mau nge-rap, siapa yang mau joget. Aku gini ayo. Kamu gini-gini ganti joget ya. Ayo gini kabeh wis. Ayo. Ayo nyanyi. Ayo wis aku tak joget kan ngerepo wis. Ayo, mempersingkat waktu. Anak-anak. Nyanyi ya. Nyanyi ya, terserah wes. Ya, terserah wes. Bebas.
Ayo. Nyanyi lagu Badan Janda. Aku udah naruh. Anak kecil mas. Bintang kecil Di langit yang biru. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang ke langit jauh tinggi ke tempat kau berada. Beri tepuk tangan ke teman-temannya. Pembayaran non tunai. Oke, terima kasih. Minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pembayaran non tunai. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep bank dan berbagai produk yang dihasilkan. Tujuan pembelajaran hari ini tuh diharapkan kalian itu bisa mengerti tentang konsep bank dan mampu menganalisis produk apa saja yang dihasilkan oleh bank serta kegunaannya dalam mencapai literasi keuangan melalui investasi. Sebelum kita masuk ke dalam konsep bank, ada yang tahu apa itu lembaga keuangan? OJK. Lagi? Lembaga keuangan siapa yang tahu? Jadi lembaga keuangan itu merupakan suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, di mana yang kegiatannya itu yang menghimpun aset dalam bentuk dana untuk pendanaan, baik untuk pendanaan di kegiatan ekonomi maupun kegiatan di pembangunan proyek atau proyek pembangunan, serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Bentar. Aset utamanya itu berbentuk finansial aset atau aset keuangan. Yang kedua berbentuk tagihan atau klaim. Yang ketiga berbentuk obligasi. Yang keempat berbentuk saham dan yang terakhir itu berbentuk peminjaman. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan, lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kegiatannya itu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan itu ada dua, yang pertama bank dan kedua itu non-bank. Hari ini kita akan membahas tentang keuangan bank dan minggu depan kita akan membahas yang keuangan non-bank. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas berupa tugas kelompok tentang lembaga keuangan. Ini sekaligus untuk meyakinkan apakah kalian paham atau enggak tentang materi hari ini. Atau enggak? Yang pertama, bank. Siapa di sini yang enggak tahu bank? Tahu semua kan pasti ya. Ini ada pertanyaan, apakah kalian menabung di bank? Ya, pernah Bu, pernah. Mas. Jika kalian memiliki uang, apakah akan menyimpannya di bank? Tidak boleh masih kecil. Masih aset Abu. Misal, ini kan dalam konteks misal anak-anak. Kenapa harus menyimpannya di bank? Kira-kira kenapa? Aman Bu, aman dari Aman. Ya, jaga uangnya. terjaga. Soalnya kalau dibawa sendiri itu rampas. Dimakan rayap Bu. Bisikan Ibu. Keuntungan yang didapatkan kalau kalian lebih memilih nabung di bank dibandingkan di rumah, kira-kira selain aman tadi, selain dapat bunga, lagi nggak bahaya. Uangnya aman.
biar tidak boros. Bank itu, pengertian bank di sini, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana yang berasal dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk yang lainnya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghimpun dana. Yang kedua, sebagai perantara keuangan. Dan yang ketiga itu sebagai peredaran uang. Bank akan menyalurkan kembali dana yang telah terhimpun tersebut dan kemudian menggunakannya untuk biaya pendanaan, baik pendanaan di kegiatan ekonomi maupun di kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ada 3. Pertama berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan kepemilikan, dan yang ketiga berdasarkan badan hukum. Yang pertama berdasarkan fungsinya, ada bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank pengkreditan rakyat. Yang kedua ada bank berdasarkan kepemilikan, yaitu bank pemerintah, bank swasta, bank nasional, bank swasta asing, dan bank campuran. Dan terakhir ada bank berdasarkan badan hukum, yaitu ada milik perorangan, milik persekutuan, dan milik perseroan. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga keuangan yang sangat berpengaruh pada perekonomian di suatu negara, sekaligus sebagai lembaga penetapan kebijakan moneter di suatu negara. Bank sentral memiliki tugas untuk menjaga kestabilan mata uang, kestabilan sektor industri, kestabilan sektor perbankan, dan kestabilan sektor ekonomi, di mana bank sentral ini yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter guna untuk mengatasi inflasi yang terjadi dengan melakukan pencadangan kas agar mendapatkan pertambahan dalam perputaran uang. Spoiler. Iya, spoiler. Siapa yang tahu contoh bank sentral yang ada di Indonesia? Barusan spoiler, maaf. BCA salah. Oh, pintar sekali. Tepuk tangan, teman-teman, tepuk tangan. Kenapa jawab Bank Indonesia? Sedangkan ada banyak bank di seluruh Indonesia. Karena tidak semua bank itu bank sentral, Bu. Yang membedakan bank sentral dengan bank yang lainnya? Kalau bank sentral itu bisa sih, kayak lebih bisa membuat kebijakan dan membuat sistem perbankan untuk bank yang lain. Kalau bank yang lain itu Apa? Oh ya, kalau bank sentral itu berguna untuk membuat sistem perbankan untuk membantu bank-bank yang lain, Bu, gitu. Terima kasih jawabannya. Ya, Bu. Jadi betul. Halo. Oh ya, kita jeda dulu sebentar ya. Siapa yang mati nih? Ada enggak? Ganti HP. Ada enggak? Ya betul tadi contoh bank sentral yang ada di Indonesia itu adalah Bank Indonesia yang mana sekaligus memiliki kewenangan khusus yang secara sah diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada bank umum. Siapa yang mau bantu baca? Silakan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, apakah yang dimaksud dengan bank umum? Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terima kasih Mbak Anggi. Sama-sama. Spoiler lagi, maaf. Jadi siapa yang tahu contoh bank umum yang ada di Indonesia? Mandiri, BNI. BSI. Ini tahu gara-gara spoiler barusan ya. Aku pinter ini, Bu, bisa Bu. Ya,
di Bank Umum ini ada Bank BNI, Bank Mandiri, Danamon. Bank BNI, Bank Danamon, Bank BCA, Siniaga, dan Permata Bank. Iya kayak gak on dewesan. Apa? Yang itu loh Bu, Zim Niaga. Ada. Di mana? Ada. gawe angsuran motor mobil. Mobil. Iya, kau pinter sekali. Oh aman, tenang saja. Dalam peningkatan perekonomian negeri, Bank Umum itu melakukan berbagai jenis kegiatan. Seperti yang pertama itu menghimpun dana dalam bentuk tabungan, memberikan kredit kepada para pebisnis, menerbitkan surat pengakuan utang, dan yang keempat menerima pembayaran dari tagihan. Dan terakhir ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Siapa yang mau bantu saya baca BPR? Silahkan. Bank Perkreditan Rakyat berawal dari zaman kolonial Belanda, yakni awal abad 19, dan pada saat itu dikenal dengan istilah lumbung desa, bank desa, bank tania, atau itu Bu, atau bank dagang desa. Hingga 27 Oktober 1948, pemerintah mengeluarkan regulasi perbankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 dan menetapkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang memaksimalkan kegiatan usaha secara konvensional atau berprinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baik, terima kasih. Ya. Jadi itu pengertian dari Bank Pengkreditan Rakyat yang merupakan awalnya itu berasal dari bank desa yang kemudian pada tahun 1988 itu undang-undang menetapkan Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang memaksimalkan kegiatan usaha yang secara konvensional atau berprinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ada beberapa contoh BPR. Yang pertama ada Bank Pengkreditan Rakyat Pesona Letris Pratama, ada PT BPR Nusantara Bona Pasokit 19 Depok, ada PT Bank Pengkreditan Rakyat Arta Daya, dan BPR Dana Usaha. Bank Mekar, Bank Mekar salah satunya. Bank Tetel itu. BTPN itu yang hijau itu ya? Ijo teman, ijo anak-anak maksudnya. Gurunya kok nasari rek. Produk yang dihasilkan oleh bank yang pertama produk kredit pasif yang merupakan simpanan giro atau demand post deposit. Yang kedua ada simpanan tabungan atau saving deposit. Yang ketiga ada simpanan deposito atau time deposit. Yang kedua ada produk kredit aktif yang merupakan kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi. Selanjutnya ada produk lalu lintas pembayaran yang merupakan bagian dari produk yang dihasilkan oleh bank, itu berupa transfer yang sering kita lakukan ya. Ada keriling, collection inkasso, safe deposit box, kartu kredit, catatan bank, bank garansi, draft bank atau letter of credit, cek wisata, penerimaan setoran-setoran, melayani pembayaran dan bermain di pasar modal. Sekarang gantian ya, saya yang tanya kalian yang jawab ya. Kalau gak mau, Tahu mobile banking? tahu. Mobile banking itu termasuk ke dalam produk yang dihasilkan bank atau bukan? Termasuk. Oh, pintar sekali. Tuh. Dapat jajan, Bu. Kalau itu apa tabungan. Kita kan biasanya kalau mau jadi daftar jadi nasabah di suatu bank, misal ke BNI, kan kita pasti dapat tabungan. Tabungan itu termasuk produk yang dihasilkan bank atau bukan? Padahal di sini tidak ada loh anak-anak. Loh, kartu aku. Dan selesai. Loh, berarti jawabannya tadi Seperti- salah atau benar? Apa? Benar. Seperti yang Ibu Guru bilang di awal tadi, kan akan ada tugas kelompok. Kita dibagi menjadi 3 kelompok aja ya. 1, 2, Sak 3. kelas Ibu Guru, Ya. wis, Bu. Sakerso
sakersa panjenengan. Tenang, gampang kok, gampang. Oh, PCE. Meleok. Ayo lo, tugasnya banyak. Ayo lo. Satu. Dua. Kok banyak sekali, Bu? Tiga. Iya, saya tidak menyediakan. Kan katanya paham. Pal. Ini jawabannya. Saya tidak menyediakan jawaban kalian sendiri kan. Sore-sore Iya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Panca. sore dikontrakin. Panca. Mau waktu berapa menit? Mau waktu berapa Coba menit? lihat jawabannya dulu. Tak pikir kalian itu nyantol gitu. Pasangan yang cocok. Tak pikir kalian nyantol sama jok saya gitu loh. Mau waktu berapa menit? 5 menit cukup. Cukup ya 5 menit ya. Kenapa iki? Nanti perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil. Hukum tapi. Kan ada tugas. Bisa, Bu. Ini soalnya ini. Oh, nek buri. Itu ada soalnya di belakang. Kalian cari sendiri jawabannya. Didiskusikan dengan Wah, kelompok. wes tidak jadi guru idaman, wes. Sungguh. Itu kan lanjutannya, bukan doen. Yang terakhir itu doen. Mang Usman depan. Oh enggak, ini arahan saja ini. Tadi Arahan. loro. Analisa Semangat. bahaya dan tekanan ekonomi yang Kita itu memanfaatkan karena metode karena metode pembelajaran yang kita gunakan kali ini tuh problem apa wes self learning atau Iki Pak Tulis. iya saya lapar problem Mang kepotong. Tadi Mang Base, kita pakai base kan, kita memanfaatkan artikel yang ada, sumber-sumber yang tersedia sebagai media pembelajaran. Bu, kenapa Ibu menyulit? Base learning maksudnya. Loh, kan yang di sini guru saya, bukan kamu. Del-dela sing kalem. Ya, di stadion. Data yang diberikan kan di sini kan ada data yang diberikan oleh konjuniannya. Konjuniannya itu menyebutkan berapa persen gitu kan biasanya. Ya, analisis global resesi global 2003 menurut kelompok kalian. Ini yang jawab satu orang. Oh, diskusi. Oh, pintar sekali. Lim. Apa? Kenapa Pak Reza? Bersemangat. Kita itu meskipun lapar harus tetap semangat. Pacaran itu enggak apa-apa, anak-anak buat penyemangat belajar. Oh ya, jangan. Ini jawaban ngawur anak-anak, ini jawaban ngawur. Kita kan bercanda ya. Loh kan kita lagi bercanda, nggak apa-apa. Biar nggak tegang otaknya. Gimana? Sudah selesai semuanya? Ya Bu, mabu. Ya Bu. Itu boleh kerjakan sama. Kamu Jumat kan yo.
Sudah. Anak-anak sudah. Sudah. Siapa yang mau maju duluan mempresentasikan hasil kelompoknya? Silakan. Mempersingkat waktu. Ada, kamu mau apa? Lamborghini, Mercedes-Benz, apa BMW? Mau seluruh dunia. Wes lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Blackpink. Yang pertama adalah pertanyaan yang pertama. Oh, judulnya. Bank Dunia bagikan 3 solusi atas kemiskinan untuk Jokowi. Soal yang pertama ada data dari World Bank, Bank Dunia gitu. Data dari Bank Dunia menilai Indonesia itu dapat menurunkan tingkat kemiskinan friksional gitu. Karena dilihat dari krisis ekonomi tahun 97 sampai 98 itu bisa diatasi dari tahun 2000 sampai 2015. Kemudian menurun terus sampai di tahun 2022 mencapai 1,5% gitu. Kemudian juga diprediksi bahwa Indonesia akan dapat menurunkan lagi tingkat kemiskinannya pada tahun 2024. Karena Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah menghasilkan sebanyak 3,2 US dollar per kapita sehari. Begitu Bu, data banknya Bu. Selanjutnya. Yang kedua, analisislah solusi kemiskinan menurut pendapat kalian. Kemudian diskusikan dan buatlah kesimpulan hasil diskusinya. Analisis solusinya Mohon didengarkan temennya ya. karena masalah yang dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah mengenai adanya oknum pimpinan di pemerintah daerah yang membuat masyarakat miskin jadi-jadian, di mana maksudnya membuat data palsu, yaitu untuk berkorupsi, ya kan? Jadinya solusinya adalah pemerintah daerah harus bekerja sama dengan dinas sosial, karena di dinas sosial itu ada yang namanya apa itu? Jak sing tepak ngurusi nang mbak-mbak apa jenenge? No. Mbak dinsos loh. Apa sih? Dukuri mbak PKH. Sisi apa ya namanya yo? Apa? Jadi tuh di Dinsos itu ada perkumpulan ibu-ibu yang memang apa? Bukan PKK, aku lupa namanya. Pokoknya itu intinya kerjaan mereka adalah mengkonfirmasi apakah benar data tersebut itu benar-benar miskin gitu. Jadi tidak berdasarkan data yang diinput tapi berdasarkan realita yang ada begitu. Jadi itu menurunkan masalah mengenai masalah mengenai Kemiskinan. data palsu gitu. Jadi meminimkan korupsi gitu. Jadi lebih berfokus pada masyarakat yang memang membutuhkan. Begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok Blackpink. Selanjutnya, kelompok selanjutnya siapa yang mau membacakan ke depan? Ayo, mempersingkat waktu biar cepat pulang. Dibaca dulu judul artikelnya. Judul artikel IMF dan Bank Dunia bagikan warning bencana ekonomi gara-gara Amerika Serikat. Pertanyaannya, data dari World Bank atau Bank Dunia dan IMF. Data dari IMF mengatakan bahwa kegagalan pembayaran yang dilakukan AS akan dapat memicu dampak serius ekonomi global. Lembaga itu meminta agar semua pihak mau berkompromi untuk segera mengatasi masalah ini. Mengenai plafon utang, pertama-tama
Penting untuk diperhatikan bahwa diskusi di AS ini berlangsung pada saat yang sangat sulit bagi ekonomi global. Soal yang kedua. Kemudian soal yang kedua, analisis lab. Analisis lab. Ayo nang mari. Didengarkan yuk, didengarkan. Analisis lab bahaya dan tekanan ekonomi yang akan dihadapi oleh dunia seperti yang tertera dalam artikel tersebut menurut pendapat kalian. Kemudian diskusikan dan buatlah kesimpulan dari diskusi ini. Menurut kelompok kami, IMF itu mengatakan bahwa kegagalan pembayaran yang dilakukan AS akan dapat memicu dampak serius ekonomi global. Lembaga itu meminta agar semua pihak mau berkompromi untuk segera mengatasi masalah ini. Itu Bu, menurut kelompok saya. Gimana Bu? Betul. Berikan tepuk tangan untuk kelompok apa namanya? Kelompok 2. Ayo kelompok yang terakhir silakan. Oh Mbak Irma ta? Oh yang pacarnya itu ya? Ayo. Baca dulu judulnya. Menjatuhkan kabar dari Bank Dunia resesi global 2023. Anwar tolong didengarkan ya Mbak Irma ya. Adanya analisis soal resesi global 2023 tersebut menurut pendapat kalian kemudian diskusikan dan membuat kesimpulan hasil diskusinya. Kabar buruk datang dari World Bank atau Bank Dunia. Lembaga itu mengatakan dunia mungkin bergerak menuju resesi global di tahun 2023. Kenaikan suku bunga bank sentral secara bersamaan menjadi penyebab suku bunga dinaikkan untuk mengurangi inflasi yang terus-menerus melonjak. 3 ekonomi terbesar dunia yaitu Amerika Serikat, China, dan kawasan Eropa telah melambat tajam. Bahkan pukulan yang berat terhadap ekonomi global selama setahun tahun depan dapat mendorong sudah Bu. Berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Mana dasarnya? Ini kembalikan. Oke, gimana sudah dari diskusi kelompok yang kita lakukan dan penjelasan materi yang Ibu berikan, apakah paham mengenai konsep bank dan berbagai produk yang dihasilkan? Paham. Paham sih. Oh iya. Apa ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi? Mana jawabannya? Nah, itu nanti urusan kita di akhir. Besok masuk. Oh iya, makasih sudah diingatkan. Besok minggu pertemuan Ibu yang akan datang, kita akan membahas tentang lembaga keuangan non-bank. Jadi mohon dipersiapkan di rumah, dipelajari lebih dulu. Biar nanti kegiatan belajar mengajarnya bisa lebih efektif. Oke, benar-benar paham kan ini ya? Benar, paham. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya mendukung. Silakan, Banggi. Kesimpulannya yaitu bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Ini beneran paham ya tuh anak-anak? Minggu depan kita belajar tentang apa? Coba diulang. Lembaga keuangan non-bank. Sudah tidak ada yang ditanyakan sebelum? Benar ini tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mau bertanya minta jajan atau sesuatu gitu? Enggak ya sudah, terima kasih. Katanya tadi tidak ada pertanyaan. Lah tadi saya tanya mana Bu? Jajannya mana? Nanti tunggu saya punya suami kayak
kaya raya ya. Dipang saya Bu. Nanti dibagikan ya. Siapa sini Bu tenang. Dibagi ini kasih ya temennya kelaparan, buka-buka kelaparan. Aku mau Dipang. Dibagi nanti apa ya? Dibagi nanti dulu apa ya? Sebentar. Kita berdoa lebih dulu ya. Kita tutup lebih dahulu. Ayo, kita tutup dulu ya. Kita tutup. Jadi dikekno Nah, sebelah kasih. Nah, sebelah kasih. Sudah. Ayo. Kita doa dulu ya. Woi, anak-anak, teman-teman. Nisa. Jalo. Nisa. Kita berdoa. Anak-anak, halo. Ayo Bu. Udah ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa lebih dahulu supaya ilmu kita yang pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ayo Sika berdoa semuanya. Ketua kelas pimpin doanya. Sika berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Beri salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.